Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang operasi fungsi aljabar. Berikut ini adalah contoh soalnya, tapi sebelum saya membahas contoh soalnya, perhatikan sifat-sifat dari operasi aljabar sebagai berikut. Sifat-sifat operasi fungsi aljabar. Ketika ada suatu fungsi f ditambah atau dikurangi, makanya di sini saya tuliskan plus minus gx, maka fungsi fx ditambahkan atau dikurangkan dengan gx. Jika ada pengalinya di depan, maka setiap pengalinya ini dikalikan dengan suatu fungsi f(x), kemudian f kali g, maka fungsi f(x) dikalikan dengan fungsi gx, f pangkat nx, maka fungsi f(x)-nya kita pangkatkan dengan n, dengan syarat n adalah bilangan bulat. Kemudian f dibagi dengan gx, maka fungsi fx per fungsi gx, di mana fungsi gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini adalah sifat-sifat fungsi aljabar. Langsung saja ke contoh soalnya. Diketahui fungsi fx adalah 6x tambah 1 dan gx-nya adalah 2x kuadrat dikurangi 5. Tentukan f tambah g, kemudian 2f kurangi 3g, kemudian f dikalikan G2. Lanjut kita bagaimana penyelesaiannya. Untuk yang nomor pertama, fx-nya 6x tambah 1, gx-nya adalah 2x kuadrat kurangi 5. Yang A adalah tentukan f tambah gx. F tambah gx itu sama dengan fx, fungsi fx ditambahkan dengan fungsi gx. Maka kita tuliskan saja fungsi fx-nya adalah 6x ditambah 1 ditambah dengan 2x kuadrat dikurangi dengan 5. Nah, di sini dilihat dulu adakah variabel yang sama, x kuadratnya atau x-nya, kemudian ada bilangan yang sama-sama dengan bilangan. Maka kita urutkan dari variabel yang punya pangkat tertinggi, harus sebelah kiri di sini. Saya tuliskan 2x kuadrat ditambah 6x ditambah dengan 1 dikurangi dengan 5. Nah, kita jumlahkan yang punya variabel yang sama. Oh, di sini adalah x kuadratnya cuma ada 1, maka kita tuliskan saja 2x kuadrat tambah 6x. Kemudian lah di sini bilangannya dengan bilangan 1 dikurangi 5 adalah hasilnya negatif 4. Itu cara menjumlahkannya ya. Jadi yang punya x kuadrat dengan x kuadrat, yang x dengan x, yang bilangan dengan bilangan, seperti itu. Yang kedua adalah, atau yang B, 2f dikurangi 3gx. Maka fungsi 2, maka sama dengan 2 dikali fungsi fx dikurangi dengan 3 dikali fungsi gx-nya. Maka 2 dikali fx-nya adalah di sini 6x ditambah 1, dituliskan saja 6x tambah 1 dikurangi dengan 3 kali 2x kuadrat kurangi 5. Nah, cara mengalikannya seperti apa? Yang ini 2-nya kita kalikan semua bilangan atau semua bilangan yang ada di dalam kurung ini. Maka 2 dikali dengan 6x, 2 dikali dengan 1, begitu juga dengan yang ini. Min 3 negatif. Kurang di sini bisa diartikan sebagai negatif. Ini ikut dikalikan juga. Negatif 3 kali 2x kuadrat. Negatif 3 dikalikan dengan negatif 5. Maka hasilnya adalah di sini 2 kali 6x adalah 12x. 2 kali 1 adalah 2. Negatif 3 dikali 2x kuadrat. Maka negatif 6x kuadrat. Negatif 3 dikali dengan negatif 5. Hasilnya adalah 15. Hati-hati di sini. Ini yang kebanyakan sering keteledor salah itu di sini. Oh, di sini kurang. 3 kali ini 6x kuadrat, ini kurang. Kemudian di sininya, karena di sini kurang, ini di sini dituliskan kurang lagi. 3 kali 5, maka dikurangi dengan 15. Padahal di sini tanda kurang itu bisa diartikan sebagai tanda negatif. Negatif 3 dikalikan dengan negatif 5. Jadi ikut dikalikan juga. Hasilnya positif 15. Maka kita urutkan dari yang pangkatnya tertinggi dulu. Negatif 6x kuadrat tambah 12x tambah 2 tambah 15. Karena di sini x kuadratnya cuma ada 1, ya kita tuliskan kembali. Negatif 6x kuadrat tambah 12, yang bilangan dengan bilangan 2 tambah 5, hasilnya adalah 17. Ya. Next, lanjut yang C, f dikali G2. Nah, di sini 2 bagaimana caranya? Padahal di sini adanya adalah f dan gx ya. Maka kita cari dulu, cari apa? F kali gx dulu. Fx-nya dikalikan dengan gx-nya. Kita kalikan saja di sini.
6x tambah 1 dikali 2x kuadrat kurangi 5. Kita kalikan. 6 dikali dengan 2x kuadrat, maka hasilnya adalah 12x pangkat 3. 6 dikali dengan negatif 5, hasilnya adalah negatif 30x. Selesai, gantian yang ini. 1 dikali dengan 2x kuadrat, maka hasilnya 2x kuadrat. 1 dikali negatif 5, hasilnya adalah negatif 5. Sehingga kita urutkan dari yang pangkatnya terbesar, 12x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat kurangi 30x kurangi 5. Hasil dari f kali gx. Yang dicari adalah f kali g2. Setiap ada x kita gantikan dengan 2 atau disubstitusikan menjadi 2. Sehingga menjadi 12 kali 2 pangkat 3 ditambah 2 kali 2 pangkat 2 dikurangi 30 kali 2. X-nya kita ganti jadi 2 ya. Dikurangi 5. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 adalah 8. 2 pangkat 2 adalah 4, 30 kali 2 adalah 60. Sehingga 96 ditambah 8 dikurangi 60 dikurangi 5. Maka hasil akhirnya adalah 39. Itu cara menentukan perkalian F kali G2. Jadi harus cari dulu F kali G, X-nya dulu harus tetap dicari dulu. Kemudian kita substitusikan ke dalam fungsi F kali G, X. Paham ya? Lanjut lembar yang kedua. Diketahui f 4x tambah 5 sama dengan 8x kurangi 2. Tentukan fungsi fx-nya. Nah, penyelesaian. Yang pertama adalah f 4x tambah 5 sama dengan 8x kurangi 2. Setiap model soal seperti ini, kita misalkan dulu. Nah, yang ada dalam kurung di sini, kita misalkan dulu. Saya ambil misal yang dalam kurung ini, saya misalkan T. T sama dengan 4x tambah 5. Ya. Kita tujuannya setelah dimisalkan seperti ini, kita tujuannya cari x-nya terlebih dahulu. Sehingga semua yang tidak ada unsur x-nya digeser atau dipindah ruaskan ke sebelah kiri di sini. Sehingga T pindah ruas jadi kurangi 5 sama dengan 4x. Sehingga kita tujuannya cari x, maka 4-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Jadi bagi ya. T kurangi 5 bagi 4. Ini ketemu nilai x-nya. Nah, setelah ketemu nilai x-nya, kembali lagi ke persamaan yang pertama atau fungsi yang pertama. Bahwa f dalam kurung 4x tambah 5 sama dengan 8x kurangi 2. Kita rubah menjadi fungsi ft. Nah, yang ada dalam kurung ini kita rubah ke t di sini. Sehingga ft sama dengan 8x kurangi 2. X-nya di sini adalah kita rubah menjadi T kurangi 5 bagi 4. Karena kita rubah ke fungsi ft. Sehingga yang ini jadi T, yang X jadi T kurangi 5. Makanya kita substitusikan seperti ini. 8x sebenarnya ya. Jadi 8 dalam kurung T kurangi 5 bagi 4 kurangi 2. Kurangi 2-nya tetap kurangi 2 ya. Maka kita kalikan di sini ya. Di sini 8 kali T kurangi 5 bagi 4. Kita coret saja yang ini. Ya, kita sederhanakan. Sisanya di sini adalah 2. Di sini adalah 1. Kalau 1 kan tidak ada pengaruhnya ya. Bagi berapapun bagi 1 ya hasilnya bilangan itu sendiri. Sehingga menjadi 2 kali T kurangi 5 kurangi 2. Ini kita kalikan satu persatu. Ft sama dengan 2 kali T. 2T. 2 kali min 5 min 10 kurangi 2. Sehingga hasilnya adalah 2T min 10 min 2 hasilnya adalah min 12. Ketemu fungsi ft. Padahal di sini kita disuruh menentukan fungsi fx. Sehingga fx bisa kita tentukan dengan cara mensubstitusikan x ke dalam fungsi ft. Sehingga menjadi fx, t-nya diganti x. Fx sama dengan 2t kurangi 12. T-nya diganti x juga. 2x dikurangi 12. Itu cara menentukan suatu fungsi fx jika diketahui fungsi f yang lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.